Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aco Bule. Gue mau cerita soal perjalanan gue dari Sape menuju Bandung. Gimana keseruannya? Ini dia ceritanya. Oh, selamat jalan. Siap. Ye, hati-hati Om. Sun. I'll do anything that you want me to do. Oh, ini pengawan Solo nih. Ada jalan yang tidak sekadar membawamu dari satu kota ke kota lain. Ada jalan yang mengajakmu bicara. Dari Cepu, kota minyak yang diam menyimpan sejarah, kita memulai. Dari sana gue menuju kembali ke barat. Ada jalan yang tidak banyak orang pilih, bukan karena berbahaya, tapi karena mereka tidak tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Dari Cepu, roda mulai berputar. Jalanan membelah hutan jati Bojonegoro, pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga zaman. Akar mereka lebih dalam dari ingatan manusia. Di sini, bumi masih berbicara dengan caranya sendiri. Tanah ini bukan sekadar tanah. Di bawahnya mengalir minyak, warisan kolonial yang diam-diam membentuk peradaban. Di pinggir jalan, perempuan-perempuan tua menjual nasi bungkus. Senyum mereka lebih hangat dari sinar matahari sore. Bukit berganti sawah, sawah berganti kabut tipis pagi hari. Angin masuk dari celah helm membawa bau tanah basah. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah percakapan antara manusia dan alam. Dan ketika Ngawi muncul di Cakrawala, bukan kemenangan yang terasa, tapi sesuatu yang lebih tua dari itu. Sebuah pengingat bahwa perjalanan terbaik bukan soal seberapa jauh kau pergi, tapi seberapa dalam dia. Datang di Ngawi. Assalamualaikum Ngawi. Bojonegoro terus, Ngawi Surakarta. Jalannya keren, Cepu ke Solo tuh jalannya bagus ya. Walaupun agak krek-krek sedikit, tapi pemandangannya keren. I can't go for that, can't go for that, can't go. Macatan di kota Ngawi. Perjalanan ini dimulai dari Ngawi, tanah yang menyimpan jejak sejarah sunyi namun penuh makna. Terus kemudian dari sana gue maju lagi ke Solo. Di sini, jalan bukan sekadar jalur, ia adalah saksi waktu yang terus bergerak. Roda berputar perlahan, meninggalkan Ngawi menuju barat. Sawah membentang tanpa batas, angin membawa aroma tanah basah dan kehidupan. Setiap tikungan menyimpan cerita yang tak terucap. Memasuki Sragen, waktu seolah melambat. Warisan masa lalu berpadu dengan denyut hari ini. Wajah-wajah ramah menyapa tanpa kata, kehangatan yang tak pernah dibuat-buat. Perjalanan berlanjut menuju Solo. Kota budaya yang berdiri anggun di antara tradisi dan modernitas. Gamelan, batik, dan langkah-langkah kecil di trotoar tua menjadi irama yang tak pernah pudar. Ini bukan sekadar perjalanan darat. Ini adalah perjumpaan dengan alam, sejarah, dan manusia. Sebuah pengingat bahwa Indonesia tak hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan. Each classic case, we shadow box and double cross it, need the chase. Ada kota-kota yang hanya bisa kamu kunjungi, dan ada kota yang masuk ke dalam dirimu dan tidak pernah benar-benar pergi. Like angel. Wah, ada foto presiden dari Bung Karno sampai eranya Prabowo. Solo bukan sekadar titik di peta. Ia adalah peradaban yang masih hidup, bernafas dalam setiap helai batik, dalam setiap ketukan gamelan, dalam senyum orang-orangnya yang memberi tanpa menghitung. Di sini sejarah bukan hanya dibaca, ia dirasakan. Tembok keraton yang berdiri selama berabad-abad, menyimpan cerita tentang keberanian, kehormatan, dan kebudayaan yang tidak tunduk pada waktu. Dan alam di sekelilingnya, ladang yang membentang, sungai yang mengalir tenang, langit yang luas, seolah-olah bumi ini sengaja diciptakan sebagai latar belakang bagi kota yang agung. Tapi yang paling sulit untuk dilupakan adalah manusianya. Ramah bukan karena terpaksa, hangat bukan karena peran. Mereka menyambut seperti keluarga karena di Solo setiap orang yang datang dianggap pulang. Dari sana gue maju lagi ke Jogja. Ada perjalanan yang tak sekadar memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lain. Ada yang memindahkan jiwa.
Solo. Sore menggantung di langit. Jam menunjuk angka 4. Jalanan basah keringat hari yang panjang, dan di antara deru mesin dan bayang pohon jati, aku memilih untuk pergi. 80 km ke barat. Bukan sekadar jarak, ini lorong waktu. Di kanan kiri, sawah yang tak pernah berdusta, langit yang mulai membakar ujungnya dengan warna tembaga. Jogja menunggu, dan Jogja tidak pernah terburu-buru. Kota ini berdiri di atas dua kaki, satu kaki di masa lalu, satu kaki di tanah yang hidup. Keraton yang menjaga martabat, Prambanan yang menatap langit seperti doa yang membatu, dan di gang-gang kecilnya, senyum yang tidak meminta apa-apa. Senja tiba sebelum adzan. Langit Jogja bukan lukisan, ia adalah pengakuan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dirasakan. Do almost anything that you want. Alhamdulillah, kita sampai Jogja. Biasa, di Seturan. Nah, di Jogja gue stay 2 malam kali ya. Ketemu anak Jimo lagi, hangout sama mereka. Malam menutup langkah panjang menuju Jogja. Lampu kota menyala pelan, menyambut rindu yang lama tertahan. Di kota ini, persahabatan tak pernah benar pergi. Tawa pecah di meja sederhana, bersama sahabat Jogja, menyantap rasa, cerita, dan kenangan, bersama Jimo Jogja Istimewa Max Owners. Jogja di malam hari bukan sekadar kota. Ia adalah rumah, dengan sejarah di setiap sudutnya, budaya yang bernapas di jalanan, dan keramahan yang tak pernah memudar. Pagi di Jogja selalu punya caranya sendiri untuk membekas. Setelah sarapan sederhana di Losmen, nasi gudeg, kopi hitam, dan semua kesahajaan yang hanya ada di kota ini, perjalanan pun dimulai. Selamat pagi, kita ada di Jogja ini. Kita mau restart You want me to do. Jakarta. Sekarang sudah jam-jam berapa? Jam 11 lewat. Semoga aman-aman di jalan. But I can't go for that. Macet Jogja. No, I can't go for that. No, can't do. Nah, ini ada pelangnya nih. Kota Jogja. Nice. I can't go for that. Can't go for that. Tugu. Can't go for that. Nah, ini Tugu nih. Tapi sebelum pergi, ada satu tempat yang tidak bisa begitu saja dilewati. Tugu Jogja, berdiri tegak sejak abad ke-16, saksi bisu dari ribuan perjalanan, ribuan cerita yang datang dan pergi. Kamera terangkat, satu bidikan, sebuah kenangan diabadikan. Dan kemudian tibalah waktunya. Meninggalkan Jogja bukan berarti kehilangan, karena Jogja tidak pernah benar-benar pergi dari siapapun yang pernah menyentuhnya. Roda berputar, jalan membentang, Purworejo menunggu. Dengan alamnya yang tenang, sejarahnya yang dalam, budayanya yang hidup, dan orang-orangnya yang menyambut seperti keluarga lama. Perjalanan belum selesai, justru baru saja benar-benar dimulai. Perjalanan ini dimulai saat melintasi gerbang udara selatan Jawa, Bandara Internasional Yogyakarta. Di sini, deru mesin bukan hanya tentang keberangkatan, tetapi tentang niat untuk melangkah lebih jauh. Aspal terbentang, membawa kami menuju barat. Sawah-sawah hijau berbaris rapi, angin desa menyapa tanpa suara namun terasa di dada. Inilah jalur menuju Purworejo. Perjalanan yang sederhana namun penuh makna. Setiap tikungan menyimpan cerita tentang tanah yang subur, tentang budaya yang dijaga dengan rendah hati, tentang sejarah yang hidup di antara langkah warga. Dan akhirnya, kami tiba di Purworejo. Kopi diseduh, aroma hangat menyatukan kami, kuliner lokal menjadi bahasa persahabatan. Disinilah kami berhenti sejenak, menikmati tawa, cerita, dan ikatan yang lahir di jalan. Purworejo bukan hanya tujuan, ia adalah rasa tentang alam, budaya, dan persaudaraan Purworejo. Berirama Max Owners. Dari sana, gua menuju ke barat. Nah, gua kembali ke barat tuh ada target waktu sebetulnya, karena YRFI mau ngubus juga. Jadi, gua setup waktunya supaya sampai di Jakarta. Dicor dong. Makanya tadi pada dibuang ke sono. Ini ternyata merah nih lagi dicor ternyata. Untung kayak motor, di motor lewat sini. Sore itu, Purworejo melepas kami dengan diam. Langit keemasan menutup hari dan kami pun melaju. Bukan sekadar perjalanan, ini adalah sebuah pilihan untuk tidak diam.
Roda berputar meninggalkan tanah Jawa Tengah menyusuri batas yang tak kasat mata, Banjar Patroman. Disinilah dua dunia berpelukan. Disinilah Jawa berbisik pergantian. Jalan terus memanjang, malam terus mendalami dirinya. Assalamualaikum Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan ketika jarum jam menyentuh tengah malam, Bandung menyambut kami. Bukan dengan kemegahan yang memekakkan, tapi dengan keindahan yang tenang. Alam yang berbicara lewat udara dinginnya. Sejarah yang terukir di setiap sudut kotanya. Budaya yang hidup dalam senyum, dalam tarian, dalam tegur sapa. Dan penduduknya menerima kami seperti saudara yang lama tak pulang. Inilah perjalanan. Bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang apa yang kita temukan di antara titik keberangkatan dan kedatangan. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Nantikan di episode selanjutnya. Selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara, hormati pengendara lain, dan kalau naik motor tetap di bawah. Stay safe and keep rock and roll guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.